Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairul man zakkaha anta waliyuha wa maulaha thumma ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya. Kesyukuran kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan dan diperjumpakan kembali di masjid yang Allah berkahi ini. Niki nembe sepindah niki udan ning rame gini nggih. Biasane udan niku nggih. Pinten ngoten nggih. Lah niki udan ning rame. Mergo udane ngepasi pas salam niku nggih. Nggih alhamdulillah. Ini di dalam syariat dibolehkan bagi kita untuk menjamak sholat. Itu istilahnya namanya jamak mator, jamak sholat karena udzur hujan. Sehingga memang yang kalau yang pengen ikut kajian enggak ada masalah, tapi yang tidak ikut kajian kan bisa pulang tanpa kehujanan. Memang ini sebagai mukadimah, Islam ini datang tidak ingin menjadikan hamba itu merasa problem di sholat. Mohon maaf bagi yang mungkin belum kuat imannya, terus sholat maghrib tadi misalkan tidak dijamak, misalnya mulih udanan itu grundel mboten. Kelambi anyar, idbar dikumbah, sholat malah udanan. Dirasa sholat itu malah sebagai problem ya. Malah sebagai musibah. Maka dulu ketika Mu'adz ibni Jabal itu ngimami sholat isya dan Mu'adz ngimami dengan surat Al-Baqarah, panjang maksudnya, sudah sholat isya ngimaminya pakai Al-Baqarah, ada seorang sahabat yang keluar dari shaf, dimarahi sama Mu'adz, digeret ke Nabi dengan harapan dia dimarahi Nabi karena keluar dari shaf. Di luar prasangka bahwa yang dimarahi Nabi justru imamnya, justru Mu'adznya, dan dikatakan afatanun anta ya Mu'adz, Mu'adz, kamu pengen menjadikan umat ini benci sholat. Wong dia sudah ke masjid, sudah alhamdulillah, malah mau imami nggo Al-Baqarah, kan itu memberatkan gitu. Sudah sholat isya, selak ngantuk ngimami Al-Baqarah. Nah, makanya ini juga mungkin sebagai keringanan bagi umat ini boleh untuk menjamak dua sholat. Misalkan ketika akhir maghrib itu masih hujan deras, salam juga masih hujan deras, ngenten iki nggih. Nanti ku boleh dijamak sholat maghrib plus isya, tapi jumlahnya 3 rakaat, 4 rakaat, hukumnya boleh, mboten wajib nggih, boleh. Dan yang hanya boleh menjamak niku ming imam tok. Jenengan mireng ilmu ngeten iki, imami mboten jamak, ngadeg dhewe ning mburi jamak niku mboten angsal. Yang jamak harus imam berdiri lagi, qomat lagi, terus nanti disambung dengan sholat isya 4 rakaat, terus kemudian ketika pulang hujan-hujan aman. Saya sudah sholat isya neng omah gare adus meleh, teh anget, tilem, wis ta enak. Alhamdulillah. Nah, kalau seperti ini tanggungan pulang hujan-hujan, burung kuning isya udan meneh neng masjid udanan meleh, nah, itu kan memberatkan umat. Tapi nggih alhamdulillah malah kajiannya rame niki nggih. Ya, alhamdulillah. Sebagai mukadimah kita sebutkan sebuah riwayat hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di kitab Sahih Al-Bukhari. Yang ketika itu Ibnu Abbas ditanya oleh seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair mengatakan bahwasanya inna Naufan al-Bakkali yaz'umu anna Musa laisa bi Musa bani Israil. Wahai sahabat Ibnu Abbas, ada seorang namanya Nauf al-Bakkali.
Dia mengklaim bahwasanya Musa yang Allah ceritakan di surat Al-Kahfi itu dengan Khidir itu bukan Musanya Bani Israel. Dia mengatakan bahwasanya Musanya itu namanya Musa ibni Misha. Sedangkan Nabi Musa Bani Israel itu Musa bin Sinten? Bin Imran. Dan Imronnya Musa niku mboten Imron di surat Ali Imran niku nggih mboten, bukan. Itu yang di surat Ali Imran itu Imran yang berbeda, itu dekat dengan masanya Nabi Yahya. Sedangkan Musa bin Imran, Imrannya ini Imran yang lebih tua, jaraknya hampir 600 tahunan, lama. Ya, dikira bahwasanya Musa di Al-Kahfi bukan Musanya Bani Israel. Terus dibantah sama Ibnu Abbas, enggak, kadzaba aduwullah, salah dia dalam ilmunya. Musa di surat Al-Kahfi itu juga Musanya Bani Israel. Dikisahkanlah, kata sahabat Ibnu Abbas, saya mendengar dari seorang sahabat namanya adalah Ubay ibni Ka'ab radhiyallahu taala anhu, menceritakan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi mengkisahkan kisahnya Nabi Musa ketika dia menjadi kana khatiban fi Bani Israel. Ketika itu Musa sedang ceramah, sedang khutbah di hadapan Bani Israel yang banyak, dan ditanya oleh seorang dari Bani Israel, man a'lamu ahlil ardi, siapa penduduk di atas muka bumi yang paling berilmu? Terus Nabi Musa menjawab, ana, yang paling berilmu adalah saya. Ya, secara jawaban benar karena beliau Nabi ketika itu, dan Nabi memang orang yang paling berilmu. Kata Nabi Muhammad SAW di hadis ini, beliau mengatakan, idlam yarudal ilma ilallah. Musa punya kesalahan ketika itu tidak mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ternyata ketika itu ada nabi lain. Nah, ini yang ada di syariat Nabi sebelumnya, ada di kita. Di kita ini nabi cuma satu, di satu waktu Nabi Muhammad. Di Bani Israel itu di satu waktu bisa beberapa nabi. Di satu waktu tidak hanya satu nabi, tapi ada beberapa nabi. Khidir itu nabi, menurut pendapat yang lebih kuat, karena di akhir ayat dia mengatakan wa ma fa'altuhu an amri, saya melakukan ini semua, bolongi perahu, bunuh anak, bangun tembok, itu bukan atas dasar keinginanku. Itu berarti wahyu dari Allah, maka Khidir ini nabi. Nabi Musa nabi, Khidir nabi. Sehingga ada nabi di satu waktu, dan itu di Bani Israel biasa seperti itu. Ada beberapa nabi, maka Nabi mengatakan inna Bani Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu bani yang dilewati nabi-nabi. Nabi yang paling banyak itu nabinya Bani Israel. Jumlah nabi berapa jumlah nabi? Berapa? 1000 lebih. Atau 25. Yang kita tahu pinten? 25 nih. 25 itu nabi yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Tapi jumlah nabi, ada riwayat di Musnad Imam Ahmad, hadisnya Abu Umamah, Nabi menyampaikan bahwa jumlah nabi itu adalah 1018. Jumlahnya 1018. Di riwayat 1025. Wallahu alam, yang penting akeh nonton gitu. Banyak. Di antara mereka ada yang dikisahkan, ada yang tidak kepada kita. Sehingga yang kita tahu namanya hanya 25. Nah, Bani Israil nabi yang paling banyak. Ada ketika itu pas nabinya Nabi Musa mengatakan, saya adalah orang yang paling berilmu di atas muka bumi. Kata Nabi Muhammad SAW, fa'atabahullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Ditegur. Idlam yarudal ilma ilallah, karena tidak mengembalikan ilmu ke Allah dengan tidak mengucapkan wallahu a'lam. Harusnya Nabi Musa mengatakan wallahu a'lam, atau mengatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas yang berilmu masih ada yang berilmu lagi, atau Allah Maha tahu lah. Nah, ditegur oleh Allah, an ibadi, di riwayat abdi bimajma'il bahrain, bahwa ada hambaku di pertemuan dua sungai itu a'lamu minka, lebih berilmu darimu. Jadi saya katakan bahwasanya Nabi Khidir niki nabi, bukan wali, nonton nggih. Supaya tidak ada yang meyakini bahwa wali lebih mulia dari nabi. Enten Pak, wali niku enten boten enten.
Wali Allah itu ada karena Nabi yang mengatakan di riwayat Bukhari, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Yang memerangi waliku maka saya telah menabuh genderang perang untuknya. Sehingga wali ini ada. Siapa wali? Itu adalah kullu mu'minin taqi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman betul-betul sempurna imannya dan bertakwa. Dan itu berilmu otomatis. Nah, seperti itu. Maka wali Allah ini ada, memang ada. Dan Nabi Khidir bukan wali Allah. Karena ada sebagian meyakini Nabi Khidir niki wali Allah, bukan nabi, dan Allah dan Nabi mengatakan huwa a'lamu minka, itu lebih berilmu darimu, terus diyakini bahwa wali lebih mulia daripada nabi. Nah, keyakinan yang salah. Bahkan ada yang mengatakan wali sampai Isra Mi'raj 25 kali nggih. Wong nabi hanya cuma sekali dia naik ke langit sampai 25 kali. Nah, ini kan masa ada seorang manusia biasa melebihi seorang yang diwahyukan? Tidak mungkin. Nah, sehingga Nabi ini adalah manusia yang paling utama, paling mulia. Dan Nabi Khidir lebih mulia dari Musa karena punya ilmu yang Musa tidak punya. Ketika Allah mengatakan huwa a'lamu minka, dia lebih berilmu darimu, bukan berarti secara mutlak Nabi Khidir lebih tinggi ilmunya dari Musa, enggak. Makanya ketika keduanya berada di atas perahu ketika itu, dan kemudian yang pernah kami sampaikan itu ada gagak yang mencelupkan paruhnya ke air, Nabi Khidir mengatakan bahwa ya Musa, wahai Musa, anta ala ilmin min ilmillah la a'lamuhu ana. Kamu punya ilmu dari Allah, saya tidak tahu. Saya pun wa ana ala ilmin min ilmillah, saya punya ilmu dari Allah yang kamu tidak tahu. Itulah firman Allah, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas yang berilmu masih ada yang berilmu lagi. Bahasa kita di atas langit masih ada apa? Langit. Nah, yang pengen saya ambil adalah ketika Allah menegur Musa bahwa ada yang lebih berilmu darimu, Nabi Musa alaihissalam menunjukkan bagaimana cara kita belajar. Yaitu adalah pertama dengan merendahkan diri. Nabi Musa tidak kemudian pokoknya aku paling berilmu ya Allah, enggak. Langsung mengatakan saya akan mendatangi dia yang lebih berilmu dari saya. Maka dikatakan di surat Al-Kahfi itu sebelum di awal kisahnya di ayat 60 itu, Musa mengatakan di firman Allah, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiyahu. Saya nggak akan berhenti, nggak akan balik, nggak akan berpaling, pokoknya sampai tujuan saya itu dapat, yaitu adalah sampai di pertemuan dua laut. Au amdi hukubah, meskipun saya sampainya ke sana itu bertahun-tahun lama. Hukubah itu riwayat Sa'id bin Jubair mengatakan itu 60 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang mengatakan dahar. Pokoknya di jarak waktu yang lama, intinya saya mendapatkan tambahan ilmu. Nah, di bab ini sebagai mukadimah bahwasanya di dalam bab ilmu ini memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini syarat yang pertama. Syarat kedua ketika bertemu pertama kali yang disampaikan Nabi Khidir adalah innaka lantastati ama'iyya sobro. Sabar. Nyabari kitab. Karena yang kita bahas kitab nih Pak. Yang kadang hadisnya diulang-ulang. Kita perlu nyabari waktu, nyabari kitab, nyabari tempat, kadang nyabari cuaca, mergo udan ngenten iki. Semacam-macam di dalam bab ilmu semua perlu disabari karena itu syarat mutlak di dalam mendapatkan ilmu apapun, terutama ilmu agama. Maka usikum menafsi untuk selalu sabar di dalam saling mengkaji ilmu. Ya Ustaz nggih kudu sabar nggih. Niku nggih penting niku nggih. Ustaz butuh sabar nggih rampung. Nah, misalnya ada hal tertentu yang tidak diinginkan terjadi, ada yang ketidaksabaran, maka semuanya dilatih untuk sabar di dalam bab ilmu, karena itu yang pertama disampaikan oleh Khidir alaihissalam ke Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dijawab, satajiduni insyaallahu sabira. Saya insyaallah akan sabar. Kalau sudah sabira, insyaallah akan dapatkan 1-2 dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sebagai mukaddimah.